إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Surga Allah Jalla wa Ala tidak akan Ia berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Maryam: "Wa tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang akan kami wariskan, akan kami berikan hanya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Enggan bertakwa, maka mani enggan mendapatkan surga Allah Jalla wa Ala. Dan enggan bertakwa sejatinya enggan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan dia solusi terhadap problematika, permasalahan yang menimpa. Allah akan memberikan yang rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah Allah Jalla wa Ala takdirkan. Dan definisi takwa yang paling mencakup seperti yang ditegaskan oleh sebagian ulama Islam adalah definisi takwa yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah, seorang ulama di masa tabi'in. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah. Takhaf iqab Allah. Taqwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, karena dalil yang engkau ketahui dari Al-Quran dan hadis dari Nabi yang sahih, bukan karena kayaknya, katanya, karena sebagian masyarakat, sebagian besar mayoritas orang melakukannya, bukan. Karena di dalam Islam kita dilarang beribadah kepada Allah
tanpa ilmu sebelumnya. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Itu terlarang. Tak boleh dalam Islam beribadah coba-coba. Saya coba dulu, kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya nggak masalah. Benarnya tetap salah kalau landasannya coba-coba, bukan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Jangan sekali-kali engkau beribadah tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan ditanyakan. Maka Talqan bin Habib mengatakan, takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tatruka ma'siyatullah ala nuri min Allah takhafu 'iqab Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu karena engkau tahu ada dalil yang mengharamkannya. Takhafu 'iqab Allah. Engkau meninggalkannya karena takut kepada Allah, bukan karena takut kena razia dan faktor-faktor dunia yang lainnya. Inilah definisi takwa yang paling mencakup. Dan ibadah Allah, beberapa hari lagi insya Allah, jika Allah panjangkan umur kita, kita akan bertemu dengan bulan takwa. Akankah kita meraih predikat takwa setelah kita meninggalkan bulan Ramadan yang sudah di depan kita ini? Jika Allah mempertemukannya dengan kita, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena tidaklah Allah mensyariatkan ibadah puasa kecuali agar kita meraih predikat takwa kepadanya. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam sebuah ayat yang sangat masyhur, yang sangat sering disebutkan di dalam setiap ceramah-ceramah Ramadan atau menjelang Ramadan, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat kalian, kepada umat-umat sebelum kalian. Artinya seandainya kita merasakan kelaparan, kehausan, dan yang lainnya karena menjalankan ibadah puasa, maka ketahuilah kita bukan orang yang paling pertama merasakannya. Sudah ada umat-umat sebelum kita yang telah merasakan kehausan, kelaparan, dan hal-hal lainnya karena menjalankan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ibadah puasa itu telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Apakah agar kita belajar lapar, belajar haus, belajar menjauhi istri, hanya sekedar itu? La. Hikmah dan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa setelah itu, agar kalian belajar takwa dengan ibadah puasa, agar kalian meraih predikat takwa kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa, sehingga ketika kalian keluar meninggalkan bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa dan lebih bertakwa kepadanya ketimbang sebelumnya. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita dimensi ahli takwa, kriteria mereka orang-orang yang bertakwa. Mari kita simak apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki kriteria orang-orang yang bertakwa berikut ini. Yang pertama, di dalam surat Ali Imran Allah Jalla wa'ala di ayat 133 hingga 136 berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan kepada Rabb kalian dan untuk meraih surganya yang luasnya seluas langit dan dunia, yang telah Ia persiapkan kepada mereka yang bertakwa. Setelah itu Allah menerangkan kriteria mereka, orang-orang yang bertakwa.
Berbahagialah seandainya kriteria-kriteria berikut ini ada pada diri kita, tetapi bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepadanya, dan menghadaplah kepadanya dengan hati yang takut penuh penyesalan dan dengan mata yang menangis apabila kriteria-kriteria tersebut tidak ada pada diri kita. Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Kriteria mereka yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, suka bersedekah dikala sendirian, bisa orang tidak mengetahuinya, dan di hadapan manusia. Di depan manusia mereka gemar bersedekah, dan di saat manusia tidak mengetahuinya mereka juga gemar bersedekah. Karena mereka bersedekah karena Allah, bukan karena pencitraan dan agar menang sebagai anggota dewan dan terpilih sebagai pejabat. Mereka berinfak karena Allah ingin meraih surganya agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah Jalla wa'ala. Ini kriteria mereka yang pertama. Gemar berinfak, baik di hadapan manusia maupun ketika manusia tidak mengetahuinya. Dan ini bukan ibadah yang mudah. Makanya di dalam ayat lain dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, "Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum merasakan manisnya keimanan sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang kalian cintai. Karena manusia ini punya sifat wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu sifat manusia, cinta kepada harta. Ini kriteria mereka yang pertama. Kriteria orang-orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghair. Dia mampu menahan emosi amarahan sehingga tidak melampiaskannya kepada orang-orang yang lemah di bawahnya. Menahan amarah emosi terhadap orang yang lebih kuat dari kita itu bukan sabar, itu namanya terpaksa. Karena memang tidak mampu melampiaskannya. Menahan amarah dan emosi yang Allah puji adalah dikala seseorang mampu melampiaskannya. Yang membuatnya marah adalah orang yang lemah, orang yang jauh di bawahnya. Tetapi wal kadhiminal ghair, dia mampu menahan amarahnya. Padahal dia seorang jenderal, dia seorang militer berhadapan dengan sipil, mampu menahan amarahnya. Dia pimpinan berhadapan dengan karyawan bawahannya yang melakukan kesalahan, tetapi wal kadhiminal ghair, dia mampu menahan amarahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisa syadidus sur'ah." Orang yang kuat, yang perkasa itu bukanlah orang yang selalu menang di dalam pergelutan, perkelahian, pertarungan. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu kata Nabi, "Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal khata." Adalah orang yang mampu mengontrol dirinya, menahan dirinya saat dia marah dan murka kepada orang yang di bawahnya. Kriteria mereka yang ketiga kata Allah Jalla wa'ala, wal 'afina 'anil nas. Mereka bukan sekedar menahan amarah dan emosinya kepada orang-orang yang di bawahnya, tetapi juga wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kriteria mereka yang berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan ketika mereka melakukan dosa zina atau yang lainnya, dosa-dosa maksiat yang lainnya, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung ingat Allah ketika melakukan dosa. Bukan justru bangga dan seolah-olah menantang malaikat maut datang mencabut nyawanya. Gaya hidup sebagian orang, tingkah laku sebagian orang, seolah-olah malaikat maut yang dicabut nyawanya oleh dia, bukan dia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Itu tingkah laku sebagian orang di dunia ini. Tidak demikian dengan mereka orang yang bertakwa.
ketika mereka jatuh ke dalam dosa karena memang tidak ada satupun yang suci dari dosa, dan karena bukanlah syarat menjadi orang yang bertakwa tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Seandainya syarat masuk surga tidak boleh jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Kala kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam berlumuran dosa, banyak maksiatnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, tetapi sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah mereka yang banyak taubatnya. Ini kriteria mereka. Ketika mereka melakukan dosa, mereka langsung ingat Allah, maka dia menangis. Nikmat Rabbku tidak pernah putus untukku. Nikmat nafas, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Dia memberikan istri, anak, kesehatan, dan berbagai nikmat lainnya, tapi aku malah memaksiatinya. Bertambah pendapatanku, bertambah jabatanku, aku justru bertambah jauh darinya. Zakarullah, dia langsung ingat Allah. Dan bukti seorang itu ingat Allah adalah banyak salatnya. Karena salat Allah katakan wa dzikrullahi akbar, adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Jangan ngaku ingat Allah kalau tidak ingat salat, karena Allah mengatakan wa dzikrullahi akbar. Salat adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Allah pun mengampuni dosa mereka dan Allah membalas mereka dengan surga dan ampunan darinya. Ayat berikutnya dari dalam surat Al-Baqarah yang juga menjelaskan kepada kita kriteria orang yang bertakwa. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebajikan itu dengan kalian menghadap ke arah barat atau ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebajikan itu, ketakwaan itu adalah mereka beriman, memiliki akidah yang benar, beriman kepada Allah, kepada para rasul, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, dan kepada takdir. Ini dimensi yang pertama, iman, memiliki akidah. Yang kedua, Allah katakan wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi 'ahdihim was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang suka memberikan sebagian harta mereka kepada kerabatnya. Karena sebagian orang dengan kawan-kawan tahu, masya Allah dermawannya. Dengan teman seangkatan, selentingnya, teman gowaisnya, masya Allah dermawannya. Tapi dia sungguh pelit dengan pamannya, dengan sepupunya. Padahal sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan kepada anggota keluarga dan karib kerabat. Mereka suka memberikan sebagian harta mereka kepada kerabat, kepada orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka meminta kepada budak sahaya mereka. Mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mereka melaksanakan janji-janji yang telah mereka sampaikan, tidak khianat janji. Mereka adalah orang-orang yang sabar dengan kemiskinan. Dan di dalam kesempitan, setelah Allah sebutkan beberapa kriteria di atas, maka setelah itu Allah katakan ulaiikal ladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang jujur dalam beriman, yang memiliki 3 dimensi tadi. Akidah yang benar, punya ibadah kepada Allah, dan yang ketiga punya nilai-nilai sosial dengan manusia. Ini 3 dimensi orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, sosial dengan manusia. Mereka yang memiliki 3 dimensi ini Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang jujur dalam beriman. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ibadallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li
ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.